Kali ini kita rakit PC lagi dan ini komponen-komponennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha. Dan kali ini kita kembali rakit PC. Nah, ini adalah komponen-komponen dari rakit PC-nya. Kalau kalian perhatikan ada GeForce RTX di sini ya, dan Ryzen lagi. Kali ini temanya adalah rakit PC untuk gaming 4K dan productivity. Apa aja komponen yang kita gunakan di sini? Sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya untuk terus dukung channel ini ke depan agar lebih berkembang lagi. Kalau sebelumnya kita udah pernah rakit PC dengan budget 3 juta, 4 juta, 4 juta bahkan sampai 2 kali ya. Kemudian di atas 10 juta kita pernah 11 juta budgetnya, kemudian 13 juta sempat 2 kali. Dan kali ini kita akan rakit dengan budget yang lebih tinggi dari itu. Mungkin ini adalah rakit PC, konten rakit PC yang dengan budget tertinggi yang saat ini ada di layar desktop ya. Seperti apa dan apa saja komponen yang digunakan? Yuk kita mulai. Oke, dengan tema gaming 4K dan juga productivity di sini, pastinya kita harus pilih-pilih komponen, kita harus racik-racik sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang kita inginkan tadi, yaitu gaming 4K dan juga bisa dipakai untuk kegiatan productivity seperti editing dan lain-lain. Nah, di sini kita gunakan komponen-komponen di antaranya. Yang pertama di sini untuk prosesor. Prosesor di sini saya gunakan sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3600 XT ya. Ini adalah prosesor keluaran barunya AMD dengan 6 core 12 thread dengan base clock 3,8 GHz dan boost clock up to 4,5 GHz. Ini overclock ability-nya luar biasa bagus prosesor yang satu ini gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa performance-nya dari Ryzen 5 3600 XT ini. Kemudian untuk motherboard, nah motherboard di sini saya menggunakan yang memang udah ada di layar desktop sebelumnya ya. Ini pernah kita review juga dan pernah juga kita rakit PC dengan motherboard ini sebelumnya ya. Kalau kalian ingat, yaitu di rakit PC dengan B550 Tomahawk ini ya. Ketika itu kita pasangkan dengan prosesornya Ryzen 5 3600. Nah, sekarang dengan 3600 XT seperti apa? Nanti kita lihat ya. Jadi ini motherboardnya yang kita gunakan. Kemudian berikutnya untuk yang penting banget yaitu VGA card. Nah, VGA card juga kita gunakan yang sudah ada di layar desktop, yaitu RTX 2070 Super dari Galax seri EX1 Click OC. Ini udah pernah saya review juga dan memang sehari-hari saya gunakan ini. Dan kali ini kita akan pasangkan RTX 2070 Super ini dengan sebuah Ryzen 5 3600 XT. Seperti apa performanya? Mampu nggak sih RTX 2070 Super dipasangkan dengan 3600 XT untuk bermain sampai ke resolusi 4K? Sebelumnya saya udah pernah coba ini dipasangkan dengan i9 9900 kayak Intel. Itu bisa cukup lancar bermain di resolusi 4K ya. Cukup enak main resolusi 4K dengan VGA ini, tapi pasangannya adalah Core i9 9900K. Nah, kalau dengan Ryzen 5 3600 XT seperti apa? Kita akan lihat di video kali ini ya. Kemudian berikutnya untuk RAM. Nah, RAM juga ini yang sering saya pakai nih ya, yaitu tim TeForce Delta RGB seri TUF Gaming ya. Jadi ini 2x8 GB ya, 16 GB kit 3200 MHz CL16. Ini udah beberapa kali saya gunakan di beberapa kali rakit PC-nya di layar desktop ya. Kalau kalian sering nonton rakit PC layar desktop pasti tahu nih saya sering pakai ini gitu ya. Kemudian untuk power supply, nah karena kita gunakan komponen kali ini yang juga nggak main-main ya, kita pakai RTX 2070 Super, kemudian kita juga Ryzen 5 3600 XT ya. Jadi budgetnya kan agak lumayan tuh. Maka power supply tentu kita juga harus menyesuaikan lah ya. Kita pakai Antec Neo Eco Gold Zen
600 watt 80 plus gold ya. Jadi ini adalah 80 plus gold ya. Jadi efisiensinya tentu tinggi sekali ya, si power supply yang satu ini. Berikutnya untuk storage, di sini saya gunakan dua ya. Yang pertama adalah sebuah SSD. Ini juga sebelumnya pernah saya pakai di rakit PC sebelumnya, yaitu SSD NVMe dari Adata, yaitu Adata XPG SX 6000 Lite ya, 256 GB ya. Ini kenapa pakai ini ya? Karena memang yang adanya ini gitu kan, yang ada di studionya layar desktop. Kemudian berikutnya itu tadi untuk OS-nya, dan untuk storage-nya kita gunakan sebuah hard disk ya, 1 TB dari Seagate Barracuda series ya, 1 TB hard disk. Dan berikutnya CPU cooler. Nah, ini juga penting ya. 3600 XT, pastinya kita mau overclock dong di sini ya. Dia punya potensi overclock yang bagus, kita pengen coba overclock. Dan kalau pakai cooler bawaannya tentu agak riskan kalau untuk di overclock, maka kita gunakan sebuah CPU cooler aftermarket, dan kita gunakan sebuah CPU cooler dari Deepcool, yaitu Deepcool Gamax GTA RGB ya. Jadi ini ada RGB-nya supaya appearance-nya nanti kelihatan lebih keren lah ya. Walaupun sebenarnya di konsepnya kali ini bukan ke appearance ya untuk PC-nya, bukan lebih ke penampilan, tapi kita lebih lihat ke performance. Tapi ya nggak apa-apa, kita pakai yang RGB juga, karena tadi RAM-nya juga RGB, ininya juga kita pakai RGB ya. Kemudian yang terakhir, komponen terakhir juga adalah komponen yang udah ada nih ya. Jadi udah ada di layar desktop sebelumnya, ini pernah saya review juga. Ini casing dari Tecware, itu Tecware Nexus Evo White ya. Ini casing murah lah, harga 600 ribuan. Tampilannya cukup keren. Jadi akan kita kembali pakai ini untuk rakit PC kali ini ya. Itu aja untuk komponennya.
Oke teman-teman, itulah tadi PC rakitan kita kali ini ya. Jadi ini PC-nya udah kita rakit. Dan seperti sudah saya katakan di pembukaan ya sebelumnya, ini adalah PC dengan tema gaming 4K ya, dan juga productivity. Atau bisa dibilang ini bisa dibilang PC hybrid lah ya. Jadi bisa menjalankan semua pekerjaan dengan lancar pastinya. Nah, utamanya tetap adalah gaming ya, dan targetnya adalah lancar di resolusi 4K. Dan pastinya kalau lancar di resolusi 4K ya, resolusi di bawahnya ya 1440p ataupun 1080p udah pasti sangat mudah dijalankan. Otomatis kalau sekedar misalnya gaming kompetitif e-sport itu pasti juga sangat lancar sekali bisa dijalankan oleh PC ini kalau kita bisa jalankan 4K saja dengan resolusi yang dengan lancar di resolusi 4K gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Untuk performance-nya kita akan lihat nanti di video part keduanya ya. Jadi seperti biasa kita akan bahas performance di part kedua. Begitu juga dengan budgetnya. Nanti budgetnya berapa kita akan bahas di situ, termasuk optimasi budgetnya juga ya. Jadi kalau budget kalian lebih tinggi gimana, kalau lebih rendah gimana, apa saja yang masih bisa dioptimasi dan apa yang masih bisa di-upgrade juga dari PC yang satu ini. Yang jelas ini PC sangat upgradable sekali juga, walaupun ini udah kelasnya udah cukup tinggi, tapi masih bisa di-upgrade lagi untuk lebih tinggi lagi ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.